Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi penyajian data. Untuk itu sebelumnya kami perkenalkan dulu teman-teman kelompok kami. Yang pertama adalah Husnul Khatimah 026, Dita Niza Maharani 027, Fahri Fauzi 028, saya sendiri, kemudian Ismayanti 029, kemudian Abdi Gunawan 030, kemudian Siti Rahena 031, kemudian Finalti Fariha 032 dan Nurul Husna 033. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu A. Pengertian penyajian data dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Kata statistik bisa juga digunakan untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal. Ukuran ini dapat berdasarkan perhitungan menggunakan kumpulan sebagian data yang diambil dari keseluruhan tentang persoalan tersebut. Beberapa contoh bahwa statistik begitu penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sering digunakannya ilmu statistik untuk mengontrol jumlah pengeluaran yang dibutuhkan sehingga harus sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Kemudian melakukan pemilihan barang yang akan dibeli dan hal yang membutuhkan keputusan terbaik yang akan diambil. Begitu juga dengan bidang lainnya, membantu dalam pengambilan keputusan yang harus diambil secara tepat. Kemudian saya selanjutnya akan dibacakan pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel terbagi menjadi dua, yaitu penyajian data tunggal dan penyajian data kelompok. Nah, saya akan menjelaskan penyajian data tunggal. Data tunggal adalah data sederhana yang didaftar satu persatu dalam satu tabel. Data ini biasanya berupa angka atau lambang yang menyatakan fakta dari satu keadaan. Tabel yang menyajikan data tunggal dinamakan tabel frekuensi. Penyajian data tunggal dalam bentuk daftar atau tabel dinamakan tabel distribusi tunggal yang langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, data ulangan harian matematika dari 30 siswa kelas 4, seperti yang tertera pada layar. Dari kumpulan data di atas, susunlah dalam bentuk tabel. Penyelesaiannya, dari data di atas terdapat beberapa nilai yang sama, seperti nilai 5 muncul sebanyak 2 kali sehingga frekuensinya F sama dengan 2. Nilai 6 muncul sebanyak 5 kali sehingga frekuensinya F sama dengan 5. Nilai 7 muncul sebanyak 8 kali sehingga frekuensinya F sama dengan 8. Nilai 8 muncul sebanyak 10 kali sehingga frekuensinya F sama dengan 10. Nilai 9 muncul sebanyak 5 kali sehingga frekuensinya F sama dengan 5. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggalnya. Nilai X1 5 itu muncul sebanyak 2 kali, maka turusnya digambarkan seperti pada layar. Nah, adapun turus dalam matematika adalah sebuah metode penghitungan data yang menggunakan garis lurus dan garis miring. Dan adapun pada layar, maaf terjadi sedikit kesalahan sehingga garis miring yang menyatakan nilai kelima tidak tampil pada layar. Nah, nilai 6 muncul sebanyak 6 kali, maka terusnya seperti pada layar. Nah, nilai 7 muncul sebanyak 8 kali dan nilai 8 muncul sebanyak 10 kali sehingga frekuensinya 10. Nilai 9 muncul sebanyak 5 kali sehingga frekuensinya adalah 5. Nah, jumlah dari keseluruhan frekuensi adalah 30. Nah, mungkin itu yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai penyajian data dalam bentuk tabel pada data berkelompok. Suatu data statistik kadang-kadang berupa angka-angka yang cukup banyak, umumnya tidak teratur dan nilainya berbeda-beda. Untuk mengatasi hal itu, data yang berupa angka-angka tersebut perlu dikelompokkan sehingga lebih teratur dan mudah dibaca.
contoh, nilai matematika dari 40 orang siswa-siswi diperoleh sebagai berikut. Dapat kita lihat pada layar. Bila data tersebut dikelompokkan dalam satu tabel frekuensi, maka diperoleh tabel pada 1.1. Dari tabel tersebut dapat dibaca dengan jelas bahwa siswa-siswi terbanyak adalah yang memperoleh nilai antara 71 sampai 80. Adapun nilai siswa yang 41 sampai 50 sebanyak 3 orang. Terusnya dapat kita lihat pada layar, frekuensinya sebanyak 3. Nilai siswa yang memiliki nilai 51 sampai 60 sebanyak 5 orang. Frekuensi 5. Nilai siswa 61 sampai 70 sebanyak 9 orang, frekuensi 9. Nilai siswa yang memiliki nilai 71 sampai 80 sebanyak 12 orang, frekuensi 12. Dan juga nilai siswa yang memiliki nilai 81 sampai 90 sebanyak 7 orang, frekuensi 7. Nilai siswa nilai 91 sampai 100 sebanyak 4 orang, frekuensi 4. Jadi jumlah keseluruhan siswa yaitu 40. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyajian data. Adapun yang akan saya bahas adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Selain dalam bentuk tabel seperti penjelasan materi sebelumnya, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram, baik itu diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai diagram batang. Sebelum itu, mari kita cari tahu apa sih itu sebenarnya diagram batang. Nah, diagram batang adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang dengan posisi tegak atau posisi mendatar yang tingginya disesuaikan dengan kategori tertentu. Diagram batang biasanya digambarkan pada bidang kartesius. Untuk lebih mengenal jauh dan memahami mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada layar sudah tertera ada sebuah tabel mengenai data pegawai PT ABC menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2006. Kita lihat bersama pada tingkat pendidikan SD, laki-laki ada 20 orang, perempuan 10 orang dengan jumlah pegawainya yaitu 30. Pada tingkat pendidikan SMP ada laki-laki 48 orang, perempuan 22 orang dengan jumlah 70 orang. Pada tingkat pendidikan SMA, laki-laki ada 36 orang, perempuan 19 orang dengan jumlah 55 orang. Selanjutnya pada tingkat pendidikan D3 ada laki-laki 15 orang, perempuan 5 orang dengan jumlah keseluruhan yaitu 20 orang. Pada tingkat pendidikan S1 ada laki-laki 25 orang, perempuan 8 orang dengan jumlah 33 orang. Dan yang terakhir ada tingkat pendidikan S2 dengan laki-laki ada 14 orang dan perempuan ada 6 orang dengan jumlah 20 orang. Dan jumlah keseluruhan pegawai PT ABC yaitu 228 orang. Nah, dari data tersebut kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang. Sebelum melangkah ke hal itu, kita terlebih dahulu akan mengenal jenis dari diagram batang. Ada 2 jenis, yakni yang pertama diagram batang tegak dan yang kedua diagram batang mendatar. Diagram batang tegak yaitu batangnya atau perseginya yaitu memanjang ke atas, sedangkan diagram batang mendatar balok-baloknya atau batangnya itu memanjang ke samping. Nah, setelah kita mengetahuinya, mari kita sajikan data yang tadi ke
ke dalam bentuk diagram batang. Yang pertama adalah diagram batang tegak. Kita bisa lihat bersama ada dua sumbu, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Pada diagram batang tegak, kita akan menempatkan tingkat pendidikan pada garis horizontal, dan pada garis vertikal kita akan menempatkan jumlah orang atau jumlah pegawainya. Nah, kita bisa menarik batang atau kita bisa menarik balok-balok tersebut sesuai dengan jumlah pegawainya. Begitupun pada diagram batang mendatar. Tapi itu terbalik dengan diagram batang tegak. Pada diagram batang mendatar, kita menempatkan jumlah orang atau jumlah pegawai pada garis horizontalnya, sedangkan pada garis vertikalnya kita letakkan tingkat pendidikan. Mungkin seperti itu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi tentang diagram batang. Diagram batang pada contoh gambar 2.2 menunjukkan dengan jelas perbandingan jumlah tingkat pendidikan dari pegawai PT ABC untuk setiap jenjang mulai dari SD sampai S2. Dari diagram tersebut, kita dapat dengan cepat memperoleh informasi bahwa pegawai PT ABC terbanyak berpendidikan SMP. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sewaktu menggambar diagram batang, yaitu yang pertama, lebar setiap batang-batang diagram harus sama. 2. Jarak antar batang-batang diagram yang berdekatan harus sama. 3. Tinggi setiap batang diagram harus sebanding dengan besar informasi yang ditampilkan. Dan yang keempat, yaitu semua batang-batang diagram harus berdiri pada sumbu mendatar sama, atau untuk diagram bentuk batang tegak. Sekian, itulah tadi penjelasan mengenai diagram batang. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Adapun materi yang saya ingin paparkan yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berkesinambungan. Misalnya, jumlah penduduk suatu daerah dalam selang beberapa tahun, keadaan harga beras dari tahun ke tahun, dan perkembangan berat badan bayi. Seperti halnya diagram batang, diagram garis pun digambarkan pada bidang kartesius. Dapat dilihat pada contoh 3.3. Perhatikan data di samping. Umur atau bulan 0, berat badan 3,5 kg. Umur 1, berat badan 4 kg. Umur 2, 5,2 kg. Umur 3, berat badan 6,4 kg. Umur 4, 6,8 kg. Umur 5, 7,5 kg. Umur 6, 7,5 kg. Umur 7, 8 kg. Umur 8, 8,8 kg. Dan umur 9, 8,6 kg. Maka dapat digambarkan diagram garis sebagai berikut. Sekiranya itu yang sempat saya paparkan dari materi diagram garis. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yakni diagram lingkaran. Diagram lingkaran, keseluruhan luas daerah lingkaran dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. Luas daerah lingkaran ini dibagi-bagi menjadi juring-juring lingkaran yang luasnya sesuai dengan besar data yang dimaksud. Adapun contoh pada layar yakni terdapat tabel distribusi frekuensi. Pada kolom pertama ada berat badan
Dan kolom kedua ada frekuensi. Untuk berat badan 40 kg terdapat 6 frekuensi. Untuk 41 kg terdapat 12 frekuensi. 42 kg terdapat 15 frekuensi. Untuk 43 kg terdapat 18 frekuensi dan 44 kg terdapat 9 frekuensi. Jadi jumlah keseluruhan frekuensi ada 60. Dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama terdapat diagram lingkaran dalam derajat. Nah, perhitungan banyaknya data ke dalam derajat seperti berat 40 kg sama dengan 6, yaitu frekuensinya dibagi dengan 60 merupakan jumlah seluruh frekuensi, kemudian dikali dengan 360 derajat atau sama dengan satu lingkaran penuh, yang mana jumlahnya yaitu 36 derajat. Kemudian sampai dengan di berat 44 kg, yakni sama dengan 9 frekuensi dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi yakni 60 dikali 360 derajat menghasilkan 54 derajat. Nah, setelah mendapatkan data dalam bentuk derajat seperti di atas, dibuatlah diagram lingkaran yang sesuai seperti terlihat pada gambar di samping. Di sini terdapat gambar diagram lingkaran. Untuk 40 kg diwarnai dengan warna orange, yakni 36 derajat. Untuk 41 kg diwarnai dengan warna pink, yakni 72 derajat. Untuk 42 kg diwarnai dengan warna biru, yakni 90 derajat. Untuk 43 kg diwarnai dengan warna kuning, yaitu 108 derajat. Dan yang terakhir untuk 44 kg diwarnai dengan warna hijau, yakni 54 derajat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai diagram lingkaran terkait dengan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Di sini kita mengambil data dari tabel sebelumnya, yaitu mengenai berat badan. Langsung saja, berat badan 40 kg sama dengan 6 frekuensi per jumlah total frekuensi kali 100% sama dengan 10%. Begitupun juga untuk berat badan yang seterusnya sampai dengan berat badan 44 kg. Kemudian setelah kita mendapatkan data dalam bentuk derajat seperti di atas, kita akan membuat diagram lingkaran seperti di dalam gambar, yaitu dari berat 40 sampai dengan 44 kg. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.